Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan membahas tafsir surat An-Nisa ayat 58 sampai 59. Nah, setelah sebelumnya Allah bercerita tentang para penghuni surga. Nah, di dua ayat ini Allah menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang diperlukan bagi seseorang untuk mendapatkan surganya. Dan karena surat An-Nisa ini konteksnya adalah konteks tentang keadilan, maka penting sekali kita membicarakan tentang amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum. Sungguh Allah, Dia menyuruh an tu'addu, untuk menyampaikan al-amanati, amanah, ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Sungguh Allah menyuruh untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanah antara manusia ke manusia, baik berupa titipan, harta, tanggung jawab, seperti sebelumnya di awal-awal surat An-Nisa kita diminta untuk seorang wali amanah terhadap anak yatim yang mereka jaga. Kemudian seorang pemimpin amanah terhadap mandat yang diberikan oleh rakyatnya, sehingga dia tidak semena-mena terhadap rakyatnya. Atau juga amanah yang dimiliki seorang hamba terhadap Allah, untuk hanya menyembah dan mengibadahi Allah. Jadi jangan sampai mengkhianati amanah. Karena pengkhianatan amanah ini akan berakibat kita masuk ke dalam golongan munafik. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian tetapkan hukum dengan adil. Jadi ketika kita diminta untuk memutuskan perkara di antara dua orang, umpamanya kita menjadi hakim, Allah meminta supaya kita menetapkan dengan adil. Ini adalah perintah Allah, langsung dari Allah. Jangan bias kepada salah satu karena yang satu ini lebih rapat dengan kita, lebih dekat, atau anggota keluarga, atau dia memberikan suap, sogokan kepada kita. Jangan sekali-sekali. Sebagai hakim, kalian harus mendengarkan cerita yang sempurna dari dua belah pihak. Jangan kita nih seringnya baru dengar cerita dari satu pihak saja sudah bisa menghakimi. Oke, dia salah. Enggak, kita harus dengar cerita dari dua belah pihak. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kalian. Dengan dengan perintah ini Allah mengajari kita dengan hal yang baik untuk memasukkan manusia ke dalam surganya, menghindari zalim terhadap yang lain. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah, Dia adalah yang maha mendengar dan maha melihat. Orang yang tidak amanah, orang yang tidak menetapkan hukum dengan adil, mungkin manusia tidak tahu. Banyak pemutus keadilan yang sebenarnya dia sudah condong kepada satu sisi. Orang-orang tidak tahu, tapi Allah yang maha mendengar dan maha melihat tahu. Dan Dia akan memberikan hukuman karena Allah sudah tulis dalam firman-Nya untuk menghindari itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul.
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatilah Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian, dan pemimpin. Ulil amri ini bisa dijadikan arti pemimpin atau para tokoh-tokoh agama yang dijadikan penasihat oleh para pemimpin. Fa in tanaza'tum, maka jika kalian berselisih fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalikan ia ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, manusia ini sering berselisih tentang banyak hal. Nah, di sini Allah minta ketika kita tuh ada dalam perselisihan, Allah minta untuk mengembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Allah menurunkan Quran, Rasulullah mempunyai hadis dan sunnah-sunnah. Kalian lihat itu semua. Dan dalam perbedaan pendapat itu, siapa yang pendapatnya paling sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu adalah pendapat yang dimenangkan. Karena apa? Karena kita beriman kepada Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Semua referensi baik dan benar itu hanyalah milik Allah, yang Allah tuliskan dalam Quran. Faham sampai sini? Dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Demikian itu lebih baik, lebih utama, dan sebaik-baiknya takwil. Takwil itu adalah realisasinya. Kita nggak tahu sebenarnya. Maksudnya adalah perasaan manusia itu bisa berbeda-beda dalam menghadapi suatu masalah. Contoh, kalau kita menggunakan perasaan dalam hukum waris, kita akan buat sama antara waris, antara harta yang diwariskan kepada anak laki sama anak perempuan. Tetapi perasaan ini harus dikalibrasikan dengan Quran. Ketika Quran mengatakan bahwa enggak, anak laki-laki dapat 2 porsi, anak perempuan dapat 1 porsi, maka kita kalahkan perasaan ini. Kita kalahkan perasaan apa yang kita punya ini dengan hukum Allah. Karena Allah yang lebih tahu mana yang lebih baik, takwil, maslahatnya, realisasinya untuk manusia. Karena Allah yang menciptakan dan memerimakan manusia. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.